Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadratin nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Selamat datang teman-teman semuanya di pembahasan atau kupasan tentang rahasia keajaiban doa. Bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita kupas banyak tentang rahasia dari ilmu hukum tarik menarik atau yang sering kita dengar dengan istilah law of attraction. Dan di channel ini mengupas banyak tentang rahasia keajaiban doa. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas antusias Anda menyimak dan menonton setiap video yang saya upload. Semoga dan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih-lebih yang praktek ilmunya ya. Baik, video kemarin cukup rame karena memang daya minatnya kalau tentang pembahasan pelunasan hutang itu sangat-sangat rame. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya masalah terbesar atau ya masalah, memang hutang itu memang masalah terbesarnya, terbanyaknya kasus-kasus yang dialami oleh manusia adalah hutang. Kalau piutang dikit, kalau tentang cinta ya mungkin orang masih merahasiakan, artinya jatuhnya pada magnet uang. Baik, sebenarnya tidak akan selesai satu video ya, karena banyak hal yang harus dilakukan, tetapi sebenarnya mudah. Yang harus dilakukan untuk apa? Untuk menyelesaikan kewajiban agar terlunaskan dengan cara ajaib. Ya minimal terlunaskan. Dan sebenarnya yang harus dibenahi adalah mindsetnya dulu. Kemarin kan saya sudah bahas atau sudah berikan pengertian, berikan beberapa cara sederhana, yaitu yang pertama adalah merubah kata hutang dengan kewajiban atau amanah. Memang terkesan itu tidak nyaman di awal ya, karena memang kalau kita pinjam uang orang lain atau pinjam ke bank dan lain-lain lah, intinya pinjam lah, bahasanya pasti hutang. Dan sebenarnya menurut saya agar lebih enak di hati yaitu dengan cara menyebutkan kewajiban gitu loh. Ini anggap saja ini video part 2 ya, karena sekali lagi tidak akan selesai kalau hanya satu video, karena tidak sesederhana seperti apa yang kita kira. Saya coba untuk maklum, saya tidak menganggap bahwa permasalahan kamu itu enteng gitu, nggak mau seperti itu juga, karena nanti batin kalian akan menolak. Saya mencoba untuk memahami, karena memang saya paham kalau bicara tentang kewajiban itu rasanya naif sekali kalau saya bicara tapi saya tidak pernah merasakannya. Jujur saya pernah merasakannya, dan baru beberapa bulan yang lalu semua itu terselesaikan dengan cara ajaib bahkan. Tonton video saya sebelumnya, ini lanjutannya. Yaitu ada beberapa tambahan yang ingin saya tambahkan terkait teknik-teknik atau cara secara spiritual bagaimana agar kewajiban kita bisa terselesaikan dengan baik. Perlu Anda sadari bahwa hutang atau kewajiban itu adalah sebuah masalah, sama dengan penyakit. Jika itu terus berulang, maka bukan penyelesaian, tetapi malah kita akan masuk kepada jurang yang sama, bahkan lebih dalam. Ya, karena memang penyakit. Sadari bahwa itu masalah, itu sebuah penyakit. Kalau sudah tahu atau sadar bahwa itu sebuah masalah atau penyakit yang tidak mengenakan diri kita, bahkan batin kita, yang akan merusak spiritual kita dan merusak keyakinan kita kepada Allah, maka sepatutnya kita harus bertobat. Saya
memberikan beberapa cara. Saya bahkan sharing secara total di YouTube ini kalau Anda mau cari satu persatu ya videonya ya. Konteksnya kepada Allah itu agar kita mendapatkan pengabulan, baik itu secara konsisten ataupun secara cepat, yaitu dengan mengakui beberapa hal atau kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Dengan istilah tobat lah ya, dengan istilah tobat. Nah, apa sih yang kita perbuat? Kita sudah mendolimi diri kita sendiri, kita sudah merugikan diri kita sendiri, kita sudah menyakiti diri kita sendiri dengan mengambil satu keputusan, yaitu mengambil kewajiban atau mengambil hutang lah istilahnya, memiliki hutang. Itu sebenarnya sebuah kesalahan yang patut untuk kita sadari bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit, semuanya mudah bagi Allah, asal kesungguhan kita ada, keyakinan kita ada kepada Allah. Tapi biasanya orang kalau sudah bertobat dan mengakui secara total bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, maka Allah akan lebih permudah untuk pengabulannya ya. Nah, tobat yang saya maksud adalah mengakui bahwa itu menyakiti diri kita sendiri. Artinya menyakiti diri sendiri itu sebenarnya dosa. Di dalam pengakuan kamu harus mengucapkannya secara lisan, menyampaikannya secara lisan dan dirasakan oleh hati gitu. Ini sebagai bentuk terapi luka batin sebenarnya, terapi penyembuhan, terapi pertobatan. Jadi lakukan ini setiap Anda menjelang tidur. Yang harus dilakukan adalah tahapan-tahapannya. Untuk sebuah pengakuan ini hanya untuk satu video ini ya, hanya untuk membantu Anda agar mendapatkan mendapatkan rasa atau betul-betul rasa tobat itu sendiri. Lakukan ini malam hari ketika Anda menjelang tidur, resapi, karena menjelang tidur itu kondisi pikiran kita atau gelombang otak kita berada di alfa. Nah, ketika gelombang otak kita berada di alfa, doa itu mudah masuk ke dalam bawah sadar secara sempurna, kemudian terpancarlah dalam bentuk vibrasi dan alam semesta akan menyajikan itu. Oke, duduklah ya, duduk, tenang, rileks. Saya nggak nyuruh Anda santai, karena mungkin ada beberapa orang akan menyangkal ini, gimana mau santai orang punya hutangan begitu ya. Duduk dengan tenang dan rileks. Sisihkan dulu atau kesampingkan dulu beban masalah Anda atau beban pikiran Anda. Oke, kalau sudah Anda sisihkan, duduk. Sadari bahwa Anda sedang ingin berinteraksi langsung dengan Allah, penguasa alam semesta yang maha abadi, zat tunggal tiada tanding. Jadi kita perlu konsentrasi, kita perlu kekhusyuan, kita perlu kesungguhan di sana. Berceritalah banyak kepada Allah di sana. Saya jamin Anda kalau melakukan apa yang saya sarankan ini, ada penyesalan yang sangat-sangat powerful dan luar biasa. Ketika orang menyesali perbuatannya, maka sejatinya dia sudah melepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam dirinya. Sejatinya, duduk dengan tenang dan rileks. Setelah kamu duduk, berfatihahlah dulu. Berfatihah kepada Rasulullah, wasilah melalui Rasulullah. Kalau Anda biasa bertawasul itu melibatkan para guru, itu sahih, itu bagus. Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan, dan ini amalan pastinya saya ya, yang sering saya lakukan dan sering saya share di setiap seminar yang saya adakan. Berfatihah kepada Rasulullah sebagai wasilah, kemudian mendoakan kedua orang lain, karena hukum doa itu, mengirim fatihah itu akan kembali dalam bentuk doa sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu berfatihah kepada kedua orang tua. Jangan tanya, orang tua saya sudah meninggal Gus, gimana Gus? Jangan tanya, karena untuk hukum doa itu tiada batas. Tiada batas, pasti akan sampai baik orangnya masih ada ataupun sudah tidak ada. Doakan mereka. Oke, dari step pertama atau dari langkah pertama, yaitu berfatihah kepada Rasulullah sebagai bentuk wasilah. Kemudian yang kedua, berfatihah kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, berfatihah untuk dirimu sendiri. Ini diri kita ini paling jarang untuk kita doakan sebenarnya, dan selalu terlewatkan, karena memang edukasi tentang ini, tentang mendoakan diri sendiri itu sangat-sangat sedikit sekali. Berfatihah untuk diri sendiri. Fatihah tersebut diperuntukkan untuk ruh kita, jiwa kita. Anggap saja seperti makanan ruh atau makanan jiwa kita. Jika sudah, tutup mata lalu rasakan sejenak. Anda boleh cari di YouTube musik relaksasi atau musik vibrasi atau musik yang bisa menghantarkan Anda pada larut dalam rasa. Nah, di situ setelah Anda mendengarkan itu, dengan Anda mendengarkan maksud saya, sembari Anda mendengarkan, rasakan, kemudian ucapkan beberapa hal sebagai bentuk curhatmu ya, ceritamu kepada Allah, walaupun hakikinya Allah tahu. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Tempat bersandarku yang paling sempurna dan paling baik dan paling pasti pertolongannya adalah Engkau ya Allah. Ya Allah, 1000 kali pun aku cerita, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu.
Ya Allah, terkadang diri ini merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan kami, dan kami ingin mengembalikan semua urusan kami, permasalahan kami kepada Engkau ya Allah. Karena hakikinya masalah kami dan itu karena kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong dan bantu hamba ya Allah untuk menyelesaikan kewajiban hamba. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha adil, Engkau maha mengetahui, dan Engkau yang maha mengabulkan dari setiap doa yang dipanjatkan oleh umat manusia. Ya Allah, hamba menyadari bahwa sesungguhnya yang dolim itu diri hamba sendiri kepada diri hamba ya Allah. Akui itu. Ya Allah, kewajiban ini benar-benar memilikiku, dan aku minta ampun ya Allah kepadamu ya Allah. Kemudian diistighfarkan, Astaghfirullahaladzim. Yang muslim, yang non pun dengan caranya minta ampun kepada Allah. Kemudian yakini bahwa itu adalah bentuk komunikasi Anda kepada Allah, dan Allah itu maha mendengar. Masukkan ke dalam hati bahwa Allah itu maha pendengar dan pasti mendengar keluh kesah dan munajatnya kita atau doa kita. Dan perbanyak lagi amalan ya. Amalan ini asal tahu dan mengerti apa yang diamalkan, insya Allah akan memberikan feedback sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntum minadh dhalimin. Sesungguhnya yang dolim itu aku ya Allah. Diriku ini yang dolim terhadap diriku ya Allah. Itu adalah sebagai bentuk amalan atau pengakuan ya, pengakuan diri kita kepada Allah bahwa kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Akhirnya kita mendapatkan kesulitan-kesulitan yang kita rasakan saat ini. Sebagai closing dari saya, next time ketika doamu diijabah oleh Allah, kemudian kewajibanmu dilunaskan secara ajaib oleh Allah, maka berhentilah melakukan atau mengambil keputusan hutang lagi atau kewajiban lagi. Yang pertama itu ya sebagai closing. Kemudian yang kedua, even ketika Anda sedang menginginkan atau membutuhkan modal kembali, tolong jangan ambil kapasitasnya Allah yang memberikan jalan kepada kita. Kalau Anda dirasa tidak punya modal tapi niatnya baik untuk buka usaha, maka munculkan dulu di pikiranmu Allah. Ya, Allah dulu di dalam pikiranmu yang harus muncul. Maksudnya apa? Kalau kamu tiba-tiba mikirin hutang, kalau kamu tiba-tiba mikirin bantuan dari si A dan si B, kalau kamu mikirin saya harus jual ini, jual itu bagiannya Allah yang sudah kita ambil. Bagian kita bagaimana kita bermunajat kepada Allah saat kita butuh modal, lalu muncul satu hal di pikiran, yaitu ya Allah beri saya solusi. Jadi solusinya adalah ketika Anda membutuhkan sesuatu, langsung saja berdoa. Kalimatnya sederhana, ya Allah, dan berikan hamba solusi untuk niat baik hamba ini. Oke? Jadi ayo benahi mindsetmu, benahi mindset kita, perbaiki mindset kita, perbaiki hati kita. Biarkan selebihnya urusan dunia kita diurus oleh Allah. Berdoa boleh, meminta boleh, menentukan targetnya juga boleh, tetapi tetap harus sadar diri di dalam diri bahwa yang maha mengabulkan itu Allah. Kita hanya sebatas doa, usaha, dan pasrah, 3 hal itu ya. Baik, senang bisa berbagi untuk Anda semuanya. Sebelum saya tutup, saya mengajak Anda untuk menghadiri seminar yang saya adakan secara online atau kelas khusus, yaitu kelas healing, kelas terapi luka batin, kelas penyelesaian konflik-konflik batin yang Anda rasakan secara maksimal dengan terapi spiritual, yang akan saya adakan secara online pada tanggal 11 Juni tepatnya ya. Untuk informasinya, pendaftarannya kamu cek linknya di deskripsi. Semoga membantu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Abdaifilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.